Iya, terakhir. Baik, terima kasih pimpinan yang terhormat, tim TAPD, teman-teman sekalian yang terhormat. Sore marnyana ada di sini Kang. Oke, yang pertama, mohon maaf Pak Kadis, saya ingin menjawab dulu yang ditanyakan oleh Ibu Mona karena saya pelaku praktisi di lapangan. Memang ada hak pasien untuk memilih vaskes di mana yang dia mau. Dia tinggal di Pandu, walau dia tinggal di Pandu, tetapi dia ambil di Masing bisa, asal keinginan pasien. Kalau dulu pakai sonasi, dia pakai sonasi. Jadi itu hak pilihnya, termasuk pasien-pasien yang APBN itu harus mendistribusikan. Jadi jangan tahan. Pasien-pasien punya hak untuk memilih, apalagi pasien-pasien APBN. Dia hak memilih untuk vaskes di mana dia berada. Nah, kebanyakan dari puskesmas atau dari BPJS dia offer semua ke puskesmas, padahal pasien punya hak memilih. Itu buktinya tadi. Dia jauh di sana, padahal pemerintah cuma mau bayar pada dia 27.000. Dia mau kasih keluar doi oto, kalau 2 kali dia datang sudah 40.000, lebih mahal daripada doi oto daripada bayar BPJS. Itu yang harus dipikirkan. Nah, itu jawabannya Bu Mona, mohon maaf Pak Kadis. Yang kedua, saya juga tertarik dengan pemotongan 19 miliar, 37 miliar jadi 8 miliar dari pemotongan biaya tanggungan peserta KISYA. Kira-kira begitu Pak Kadis. Saya sangat prihatin kalau ini dipotong, sehingga dampak program pemerintah pro rakyat terhadap bidang kesehatan itu saya kira sangat kecil sekali. Sangat kecil. Malah saya berjuang untuk menambahkan jumlah BPJS. Jangan mengharap dari APBN. Karena Inpres nomor 1 tahun 2022 itu tentang optimalisasi pelayanan kesehatan untuk JKN KIS itu, salah satu sasarannya itu adalah penambahan anggaran jumlah peserta kok. Di daerah-daerah, provinsi maupun di kabupaten kota. Malah ini dipotong jadi 19 miliar. Saya pikir ini sangat tidak pro rakyat, terutama di bidang kesehatan ini. Mohon menjadi perhatian Pak. Kalau masyarakat dengar ini tidak wajar ini. Seharusnya kita tambah, apalagi dalam keadaan COVID seperti ini. Bahkan ada satu daerah yang bisa mengcover seluruh rakyat. Kenapa kita harus potong-potong ini dengan biaya-biaya seperti ini? Jadi ini kalau didengar juga oleh masyarakat ini, dia pikir RS tidak memihak ke masyarakat untuk pro bidang kesehatan. Ya, ini sangat bertentangan dengan Inpres nomor 1 tahun 2022. Saya pikir. Karena harus ada alokasi anggaran. Jadi mohon jadi perhatian. Jadi saya prihatin juga dan saya menyesal kalau ini dipotong. Saya berkuar-kuar untuk menambah jumlah peserta PBI, malah dipotong besar-besaran. Jadi ini mungkin saya juga tidak bisa bicara banyak kalau masalah begini, karena saya gemetar kalau bicara masalah rakyat kemudian masalah kesehatan. Padahal mungkin Bapak tidak tahu berapa banyak orang yang bayar kesehatan mandiri itu dengan biaya yang sangat mahal. Walaupun saya tahu ada tanggungan APBN, tetapi dibutuhkan juga tambahan dana sebagai pro pemerintah terhadap bidang kesehatan. Bukan dikurangi seperti itu, besar sekali jumlah itu. Makanya sekarang berapa dari 8 miliar? Berapa yang menjadi tanggungan yang sekarang, tanggungan PBI? Bisa kami jelaskan Pak bahwa total pertanggungjawaban total masyarakat kota Manado. Yang APBD saja. Kalau APBD 100. Kalau ditambahnya APBN totalnya 120.000. Iya. 120.000 jiwa. Dan mohon izin, ini sebenarnya sudah merepresentasikan 25% dari total populasi masyarakat kota. Sementara kita tahu bersama di Undang-Undang Perlindungan Sosial yang berhak mendapatkan PBI itu hanya bagian miskin. Sementara kita data Bapak Mangga mengindikasikan angka kemiskinan di Kota Manado kisarannya ada di 7%. Jadi kalau kita mau betul-betul ikut regulasi, yang kita tanggung sudah jauh di atas 7% yang ditanggung oleh negara, baik itu APBN, karena APBN itu juga hasil lobby dari Bapak Wali Kota untuk 110.000 tambahan dengan tujuan untuk membebaskan kapasitas visa kita untuk dialihkan ke yang
Jadi total 120.000 sebagai catatan. Tapi juga ada tambahan alokasi pembayaran subsidi, namanya subsidi pegawai penerima non upah, kerja penerima non upah sesuai dengan Permenkyu nomor 28 tahun 2019 itu, pemerintah kabupaten kota harus berkontribusi untuk membantu Rp2.800 per bulan bagi pembayaran kapitasi mereka. Itu peserta yang dibantu total itu 60.000 untuk Kota Manado. Jadi total yang mendapatkan subsidi, total yang mendapatkan PBI 120.000, terus subsidi yang 2.800 diizinkan oleh aturan hanya 2.800, tidak bisa lebih dari itu karena 2.800 oleh pemerintah kabupaten kota, sementara 5.000 oleh pemerintah pusat dan sisanya 30.000 oleh yang bersangkutan. Jadi kita sudah total ada 180.000 jiwa yang di-cover oleh pemerintah kota. Ini tentunya sudah jauh dari angka kemiskinan. Pada beberapa waktu yang lalu, waktu dilakukan pemeriksaan oleh BPK, ini juga menjadi catatan penting karena kepesertaan BPJS yang ditanggung oleh pemerintah itu sudah jauh, sangat jauh di atas angka kemiskinan, sehingga itu juga dari segi akuntabilitas sempat dipertanyakan oleh BPK karena angka kemiskinan 7%, tetapi data DTKS, sekali lagi data DTKS ini adalah data dari dinas sosial. Dari dinas sosial DTKS ini itu datanya terpusat sentral, itu jumlahnya untuk Kota Manado ada 110.000. Jadi demikian penjelasan. Ya, memang benar apa yang disampaikan itu kalau berdasarkan data. Tetapi kalau fenomena sosial yang terjadi di bawah itu tidak seperti itu. Banyak sekali juga orang yang susah, tetapi tidak memiliki BPJS, tidak memiliki KIS. Yang mana yang ditanggung oleh pemerintah? Kalau bilang 110, 120, berarti data yang tidak bagus di sini. Sinkronisasi data antara dinas kesehatan, kemudian dinas sosial dengan BPJS tidak sinkron. Ada yang tidak beres di sini sebenarnya kalau kita lihat. Kalau memang sudah melampaui. Saya sepakat memang data-data itu berdasarkan analisis pengangguran, analisis kemiskinan ada 21.000 yang disampaikan oleh kemarin Kaban penelitian. Itu sebenarnya yang menjadi tanggungan. Tetapi 110 memang. Tapi ternyata banyak masyarakat miskin yang memang betul-betul perlu KIS, tidak dapat KIS. Di mana rasionalisasi anggaran yang sudah besar kemudian tidak tercover oleh masyarakat miskin? Jadi sebagai catatan bahwa tidak baik ini pendataan. Dan saya tahu data di lapangan tidak beres. Saya tahu di lapangan tidak beres, Pak. Kalau kita mau buka dan diskusi empat mata, silakan saya bisa tunjukkan data-data dari dinas kesehatan, kemudian dinas sosial dengan BPJS tidak sinkron. Mana itu peserta-peserta yang pantas untuk mendapatkan bantuan?